Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kreasi MPASI pada usia 6-24 bulan. Yuk kita langsung simak videonya. Halo Bunda, seperti yang sudah Bunda ketahui, masa pemberian ASI eksklusif pada anak hanya diberikan sampai anak berusia 6 bulan. Nah, kenapa sih hanya diberikan sampai usia 6 bulan? Karena saat anak usia 6 bulan, anak akan mengalami masa pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga anak memerlukan asupan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, oleh karena itu diperlukan yang namanya MPASI untuk melengkapi kebutuhan gizinya Bunda. Nah, apa sih MPASI itu? MPASI atau makanan pendamping ASI yaitu makanan tambahan yang diberikan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi anak tetap diberikan ASI dan juga tetap diberikan MPASI. Alasan yang paling utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak kita. Namun selain itu, pemberian MPASI juga dapat mendidik anak kita supaya memiliki kebiasaan makan yang baik loh Bunda. Nah, kebiasaan makan yang baik dapat didukung dengan pemberian MPASI yang sesuai dengan usia anak. Jadi, MPASI dapat diberikan secara bertahap ya Bunda, mulai dari jenisnya, dari jumlahnya, sehingga anak nantinya juga dapat mengonsumsi makanan keluarga. Nah, seperti yang sudah Bunda ketahui, karena ASI eksklusif hanya diberikan sampai anak usia 6 bulan, maka MPASI yang baik juga diberikan saat anak usia 6 bulan Bunda. Nah, kenapa sih nggak diberikan saat anak usia 4 tahun atau setahun? Karena saat anak usianya kurang dari 6 bulan, ASI saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, apabila MPASI telah diberikan, jadi diberikannya lebih dari usia 6 bulan, maka anak akan beresiko kekurangan zat gizi Bunda, karena ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Oleh karena itu, ingat ya Bunda, masa yang paling baik, waktu yang paling baik adalah saat anak berusia 6 bulan. Terdapat dua resiko, yaitu resiko jangka pendek dan jangka panjang. Untuk resiko jangka pendek, seperti mengurangi keinginan bayi untuk menyusui, lalu pemberian makanan sejak dini dapat menyebabkan penyumbatan saluran cerna atau diare, sehingga meningkatkan resiko terkenanya infeksi. Untuk resiko jangka panjang, seperti obesitas, kelebihan berat badan, ataupun kebiasaan makan yang tidak sehat. Selain itu, karena belum matangnya sistem kekebalan dari usus pada usia dini dapat menyebabkan alergi terhadap makanan. Pemberian MPASI diharapkan mampu memenuhi kebutuhan harian bayi dan balita yang tidak dapat terpenuhi hanya dengan pemberian ASI. MPASI yang baik terdiri dari kaya energi, protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin, serta tetap mempertahankan kualitas dan kelezatannya. WHO menyarankan agar menu MPASI pada 14 hari pertama ada menu tunggal dan dapat dilanjutkan dengan menu 4 bintang. Menu yang terdiri dari 4 unsur zat gizi seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran. Cara pemberian MPASI menurut WHO itu ada 4. Yang pertama, tepat waktu. Artinya MPASI diberikan tepat ketika anak berusia 6 bulan. Selanjutnya, adekuat. Artinya MPASI yang diberikan harus menyediakan energi, protein, serta zat gizi mikro yang cukup untuk kebutuhan anak. Selanjutnya, aman dan higienis. Artinya, dalam proses pembuatan MPASI, baik bahan, cara, maupun alat yang digunakan harus aman serta higienis. Dan yang terakhir, diberikan secara responsif. Artinya, dalam pemberian MPASI itu harus konsisten sesuai dengan sinyal lapar maupun kenyang anak. Untuk praktik pemberian MPASI harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut seperti usia, frekuensi, variasi, jumlah, tekstur, aman dan bersih, serta responsif. Untuk lebih spesifiknya bisa dilihat di bawah ini. Tips penyajian MPASI. Pertama, pastikan kebersihan tangan dan peralatan yang digunakan untuk menyiapkan dan menyajikan MPASI. Kedua, biasakan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah penyiapan MPASI. Cuci pula tangan anak sebelum makan. Kemudian, simpan makanan di tempat yang aman serta bersih. Dan yang terakhir, pastikan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang dipisahkan. Siapkan nasi putih kurang lebih sebanyak 2-3 sendok makan dan air hangat secukupnya. Kemudian campurkan nasi dengan air hangat. Kemudian saring campuran nasi dan air hangat hingga tekstur seperti bubur. Berikut tekstur nasi setelah dilumatkan dan disaring. Siapkan daging ayam kurang lebih sebanyak 20 gram. Kemudian potong dan cincang halus. Kemudian setelah dicincang, masukkan daging ke dalam panci, tambahkan air,
dan masak hingga matang. Jika sudah matang, daging dapat dihaluskan kembali atau dicincang dengan halus, kemudian tambahkan dengan air untuk memperbaiki tekstur. Porsi dalam 1 kali makan kurang lebih sebanyak 2-3 sendok makan, kemudian secara bertahap dapat bertambah. Untuk teksturnya berbentuk lumat, hal ini untuk memudahkan si kecil menelan dan pencernaannya yang masih sangat rentan. Sebelumnya, kupas dan potong buah naga, kemudian lumatkan dan saring buah naga. Untuk pemberian puree buah naga, bisa diberikan 2-3 sendok makan untuk sekali makan. Yang pertama, siapkan bayamnya terlebih dahulu. Lalu, iris tempe dan bayam menjadi bagian kecil bila perlu sampai halus ya, Mom. Pecahkan telur lalu aduk dan ambil setengahnya. Rebus air hingga mendidih lalu masukkan nasi dan santan, kemudian aduk sampai jadi bubur. Setelah bubur mengental, kecilkan api lalu masukkan setengah butir telur, aduk hingga rata, kemudian masukkan tempe serta bayam dan aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Saring bubur untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. Nah, bubur saring halus siap dihidangkan. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Langkah yang pertama adalah memotong bahan-bahan. Di sini pertama memotong wortel berbentuk dadu kecil-kecil, lalu memotong tahu berbentuk dadu, lalu mengiris bawang putih, lalu memotong daging ayam bentuk dadu agar saat dimasak daging lebih empuk sehingga mudah untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah menumis. Pertama tuangkan minyak terlebih dahulu, lalu masukkan bawang putih dan rempah, tumis hingga wangi. Selanjutnya rebus air bersama dengan beras untuk pembuatan bubur ya. Dan rebusan diaduk terus hingga beras tersebut menjadi bubur. Nah, selanjutnya masukkan tumisan rempah tadi bersama minyaknya. Lalu masukkan ayam dan tetap diaduk ya. Lalu masukkan tahu dan diaduk kembali. Lalu yang terakhir dimasukkan wortel. Selanjutnya dipindahkan ke mangkuk. Nah, berikut bubur cincang kasar siap disajikan. Nyalakan api, kemudian tuangkan minyak. Masukkan bawang putih dan juga bawang bombay, tumis hingga harum. Masukkan daging ayam, kemudian aduk. Masukkan wortel, aduk kembali. Masukkan sawi hijau, kemudian masukkan tempe, aduk. Masukkan bumbu-bumbu, aduk kembali, tambahkan air, kemudian aduk kembali dan masak hingga matang.